Mau ke mall itu mau jalan itu ya telusuri sampai ke tangga daruratnya pun pasti bosan juga sih kalau saya sendiri. Iya, iyalah kamu perginya sendiri. Coba kamu tuh perginya cari teman. Hai, welcome to Young Pots. I'm into Young Jin. Well, senang banget hari ini saya kembali duduk di sini seorang diri ya. Saya nggak tahu Rian kemana. Tapi di sore ini boleh nyebut hari nggak sih? Boleh ya. Tapi hari ini Rian gak ada. Saya punya orang lain yang akan menemani saya karena saya nggak suka sendirian di dunia ini. Jadi teman-teman dari UNG TV sudah mengundang salah seorang boleh saya bilang mahasiswa berprestasi di Universitas Negeri Gorontalo. Dan dia juga sudah menorehkan namanya bahkan sampai di dunia internasional. Dia aja baru pulang dari Jepang loh di tahun 2020 ini sebelum COVID-19 ini merebak ke seluruh penjuru negara. Ada Andi di sini. Hai, selamat sore. Ya, halo semua. Andi, aku nggak akan makan kamu loh ya. Jadi tenang aja, santai ya. Bismillah. Aku nggak gigit soalnya. Oke, Andi apa kabar nih Andi? Ya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kesibukannya gimana nih? Kesibukan ya pertama ada lomba kayak On MIPA, ada juga KN MIPA, kemudian karya tulis ilmiah juga masih jalan dengan ada beberapa penelitian. Wow, iya jadi aku kemarin tuh dapat istilahnya bocoran dikit ya. Jadi kamu tuh jadi salah satu mahasiswa berprestasi di UNG. So I guess I have to say congratulations first dan terima kasih udah jadi guest di Young Pots sore hari ini. Dan gimana nih perasaannya jadi salah satu mahasiswa berprestasi di UNG tuh gimana? Gimana ya? Ya pertama pasti jadi ada beberapa orang yang kenal sih. Bukan beberapa by the way ya, karena kamu tuh terkenalnya se-universitas ya, jadi bukan beberapa orang. Mungkin ada setelah ini yang mau bikin Andi Fans Club. Jangan. Ya, jadi perasaannya gimana gitu? Ya, jadi kayak berasa beda aja sih kan waktu dulu itu. Ya saya kayak orangnya tidak terlalu banyak berkomunikasi atau apa. Jadi kayak terlalu istilahnya oke, ini dengan dunia saya sendiri. Cuma sejak ikut Mawapres dan lain-lain, kemudian namanya sudah mulai dikenal, jadi kayak oh ini Andi gitu. Ya jadi kayak masih berusaha beradaptasi dengan kepopuleran kamu, dengan ketidaknyamanan ini. Ketidaknyamanan ini. Kenapa merasa tidak nyaman? I mean like banyak orang di era 2020 ini khususnya pengen banget gitu terkenal, bahkan merelakan diri membuat sebuah sensasi untuk bisa getting famous. But why? Kamu kenapa memilih untuk merasa tidak nyaman dengan hal tersebut? Kenapa ya? Mungkin karena dari dulu memang saya kebiasaannya itu kayak nyaman dengan dunia saya sendiri saja sih. Jadi saat ada istilahnya saya sudah buat ini dunia, saya sudah buat kastil ini. Kastil? Mana tuh kastilnya? Aku pengen lihat. Adanya cuma saya doang. Yang bisa lihat saya doang. Oh, hanya untuk orang-orang beriman. Insya Allah. Oke. Nah tapi kemarin itu maksudnya bisa lolos nih ya sebagai mahasiswa berprestasi di UNG. Ya, you can have a drink first. Jadi kalau misalnya pas kemarin kepilih jadi mahasiswa berprestasi UNG itu, kamu nama apa sih penelitiannya itu, apa sih yang dibawa atau yang diangkat gitu? Kalau soal penelitian yang saya angkat itu dia lebih ke pemanfaatan energi surya. Oke, jadi kayak kamu mengelola sesuatu untuk menghasilkan si energi surya ini. Ya, lebih tepatnya juga itu kayak saya membuat sebuah kalkulasi, menghitung kira-kira wilayah yang saya tempati ini itu berapa potensi suryanya seperti itu. Jadi pakai data spasial dan lain-lain seperti itu. Oh, rumit juga ya? Sebenarnya nggak rumit juga sih, yang penting ya mungkin awal-awalnya saja yang masih belum terbiasa. Cuma kalau sudah terbiasa, saya rasa semua orang bisa. Atau karena
aku bukan anak fisika, jadi aku merasa itu semua sangat rumit. Ya bisa. Iya, mohon maaf karena itu aku memilih jurusan bahasa ya. Nah, jadi maksudnya energi surya ya, yang diangkat jadi satu apa sih istilahnya bentuk presentasi kamu di Mawapres ini. Dan yang aku dengar sekarang lagi bertarung di nasional. Iya. Jadi itu gimana? Maksudnya sampai lolos ke nasional itu gimana caranya gitu? Nah, kalau untuk yang nasional itu ada tahap 1-2. Kemudian tahap terakhir itu presentasi. Untuk tahap 1 itu, jadi kita yang lulus dari universitas, perwakilan dari masing-masing universitas, itu kita bertanding lagi dengan cara diberikan sebuah soal. Pertama soal dalam bahasa Inggris, jadi diuji potensi bahasa Inggris kita, kemudian diuji potensi wawasan kebangsaan. Nah, kalau untuk tes bahasa Inggrisnya itu lebih ke banyak ke logikanya. Jadi kayak si Anton punya anak bla bla bla. Baru si anaknya ini beragama bla bla bla. Ceritanya kalau dia mulai berganti agama bla 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 dan lain seterusnya. Pokoknya bapaknya siapa? Bapaknya beragama apa? Aduh, kayak sinetron azab dong berarti ya. Ribet gitu ya, anakmu bukan anakku. Anak siapa dong kalau gitu? Dibuat jadi kayak tes IQ tapi dalam bahasa Inggris. Oke. Alright, kayaknya itulah kenapa salah satu alasan saya nggak lolos jadi mahasiswa berprestasi UNG juga ya. Karena IQ saya nggak nyampe, to be honest. Nah, terus kamu bisa dapat ide untuk apa sih istilahnya membahas soal energi surya ini? Ya, itu lebih ke dampak orang-orang sekitar sih. Soalnya kayak dosen saya juga, dosen pembimbing saya juga penelitiannya tentang energi terbarukan. Jadi saya jadi kayak ikut terbawa, jadi ikut tertarik juga. Mau bikin energi baru? Bukan buat juga sih, itu terlalu rumit. Maksudnya untuk meneliti energi baru ini? Iya, meneliti energi. Nah, dari penelitian Andi ini pasti ada apa ya istilahnya, ada manfaatnya kan ya? Iya. Outputnya apa sih? Kalau saya dalam karya ilmiah itu saya buat output, jadi kayak pertama data potensi energi surya dari suatu daerah itu. Kemudian saya juga sekaligus buat skema pembuatan dan pendekatan bagaimana untuk istilahnya membangun potensi surya ini. Dan situ juga saya buat beberapa kemungkinan. Jadi kayak karena daerahnya kepulauan kita tidak bisa buat pembangkit listrik. Jadi kita buat skala rumahan. Baru skala rumahnya juga itu harus tidak boleh sembarangan. Jadi kayak dibuat sistemnya khusus, baru dikembangkan dari sistem itu. Jadi nantinya apa sih output dari penelitian kamu ini akan dirasakan dampaknya di rumah-rumah gitu? Ya, jadi lebih tepatnya ada sebuah rumah yang bisa berpotensi sebagai pembangkit listrik dan juga bisa untuk menggunakan listriknya sendiri. Oh gitu, jadi istilahnya kayak kita pakai electricity PLN nih. Iya. Dan kalau ada energi surya kamu bisa pakai itu juga untuk ngidupin lampu dan lain sebagainya. Iya. Oh, mau dong rumah saya didaftarin ya, habis ini dicatat. Ya, tapi saya juga sebenarnya bikin begitu karena memang standarnya. Standar apanya, penelitiannya? Standar Mawapresnya itu ya KTI-nya itu memang dibuat itu sekompleks mungkin. Jadi kayak dibuat mahasiswa itu bisa. Kita juga bukan cuma memberikan solusi, tapi kita harus bisa membuat macam-macam solusi dan cara memilih solusi. Kemudian dampak dari solusi, dampak pendek, dampak panjang dari solusi. Sekaligus pendekatan kita dengan para stakeholder seperti itu. Jadi memang dibuat sulit. Jadi maksudnya dengan adanya energi yang Andi ciptakan ini lewat penelitian ini, orang bisa memilih gitu ya, apakah akan memakai energi surya ini atau tetap ada energi yang ada gitu. Karena kan ini termasuk energi terbarukan juga. Iya. Nah, how long sih atau berapa lama sih proses dari Andi sendiri untuk bisa melahirkan energi surya ini? Kalau pembuatan karya ilmiahnya sendiri itu lumayan lama sih. Itu start dari, kalau tidak salah itu start dari tahun lalu bulan Oktober itu memang sudah ada brainstorming sendiri. Baru sudah buat kayak belajar sedikit. Jadi kamu udah punya gambaran nih. Iya. Rencana gak sih kamu jadi anak Mawapres? Kayak di 2020 aku pengen jadi orang memberikan prestasinya ke UNG gitu. Orang berpengaruh lah ya istilahnya di UNG. Kalau berpengaruh kayaknya belum sampai situ deh. Cuma memang nggak ada kepikiran sama sekali. Soalnya waktu saya juga brainstorming tentang energi terbarukan itu cuma kayak iseng-iseng baru ketik-ketik sedikit. Dan kebetulan ikut Mawapres jadi ya yang sudah setengah jadi aja yang diselesaikan.
Jadi iseng-iseng anaknya fisika luar biasa loh ya. Oh iya, for your information guys, Andi ini salah satu anak fisika. Dan I mean saya rasa Fakultas MIPA sangat bangga punya Andi ya. Duduk di sini bersama dengan saya dengan track recordnya yang kalau saya sebutin jedanya bisa selesai ya. Jadi nggak saya sebutin lagi. Yang penasaran nanti bisa cari tahu lebih dalam soal Andi ya. Nah terus siapa aja sih supporting system kamu dalam proses pembuatan energi surya ini? Apakah kamu kerjanya sendiri atau ada beberapa orang yang membantu kamu untuk misalnya membuat rumusnya dan lain sebagainya? Ya banyak. Justru saya berpikir hasil yang saya buat itu ya kalau mau diberikan prestasi berikan ke mereka aja yang sudah bantu. Soalnya saya paling banyaknya itu dibantu dari awal sampai akhir itu banyak banget dibantu. Oke, jadi kayak maksudnya nggak ada mereka project ini belum tentu bisa jalan juga. Iya, belum tentu bisa. Oke. Nah, aku juga dengar kamu salah satu berkontribusi ya di itu penelitian bukan sih yang artificial intelligence itu? Ya, yang berbasis penelitian. Di agriculture. Ya, di Fakultas Pertanian dan Teknik. Itu maksudnya kamu bisa terjun sampai, maksudnya kan kamu anak fisika nih, biasanya ya mahasiswa tuh ke fakultas lain ya karena ada cem-ceman doang, bukan karena ada apa-apanya gitu ya. Nah kamu bisa sampai nembus ke, ke pertanian itu kok bisa gitu? Ya itu ada ceritanya juga sih, sebenarnya ceritanya itu waktu akreditasi. Oke. Akreditasi itu kan saya kan ada dosen, dia dosen juga teknik. Kemudian dia sebenarnya penelitiannya artificial intelligence itu penelitiannya dia dengan kerjasama dengan Fakultas Pertanian. Nah terus dia kan pakai MATLAB. Nah kemudian MATLAB-nya itu bermasalah, jadi kayak dia coba tanya sama saya, soalnya saya juga kan istilahnya tahu sedikit lah pakai MATLAB waktu itu. Dia bilang, oh Andi coba kamu lihat ini errornya di mana kayak gitu. Soalnya programnya itu masih agak sedikit masalah, masih agak error. Nah kemudian saya bantu sedikit, bilang, oh ya ini Bu, ada sedikit ada sedikit kesalahan mengetik. Ini maknanya mungkin agak salah. Nah dari situ ya diajak. Oh, so mereka literally mengajak kamu to be part of their team. Iya, jadi langsung ikut gabung. Nah dan di situ juga sempat diajarkan tentang AI. Dan di situ sudah memang ya jadi selain energi terbarukan yang jadi passion, termasuk juga AI. Oke, wow berarti emang ini sebenarnya aku pas kemarin ini ditanyain sama teman-teman dari UNG TV pas mereka kasih tahu aku ya, maksudnya Kak ini kita bakal ada sesi bincang-bincang nih sama salah satu mahasiswa fisika. To be honest ketika aku dengerin soal track record kamu mahasiswanya juga di fisika gitu kan, emang secinta itu sama dunia sains? Maksudnya apa sih bikin kamu tuh jatuh cinta gitu sama sains? Kan jatuh cinta tuh sama orang, kamu tuh jatuh cinta sama ilmu pengetahuan gitu, dan mendedikasikan diri kamu buat dia. Maksudnya buat ke penelitiannya. Maksudnya buat ke penelitiannya sih, bukan ke dia ya. Iya. Tapi kalau memang ilmu pengetahuan kita anggap sebagai orang, ya memang saya jatuh cinta dengan ilmu pengetahuan. Wah, beruntung sekali ilmu pengetahuan itu. Tapi saya lebih ke general, jadi kayak apapun yang bagi saya menarik saya pelajari, saya coba pelajari. Jadi kayak waktu itu saya juga sempat belajar tentang hukum sedikit. Baru coba tanya-tanya sedikit juga tentang hukum, belajar juga tentang ekonomi, manajemen. Baru belajar juga sedikit tentang pajak. Oke. Nah justru pajak itu lagi orang-orang itu harus belajar pajak kayaknya deh. Harus ada di pendidikan SD SMP. Soalnya kalau mereka nggak tahu itu bisa bahaya itu sebenarnya. Oke, jadi itu jadi note juga ya untuk kita semua ya. Even saya pun di sini istilahnya menjadi fasilitator dari teman-teman untuk menanyakan hal ini ke kamu. Saya juga menot beberapa hal, memang it's important untuk kita juga belajar hal-hal di luar dari jurusan kita. Nah tapi kan kamu bilang saya pernah belajar hukum, ekonomi, perpajakan dan sebagainya. Sebenarnya interest kamu tuh di mana aja gitu? Kalau untuk sekarang interest saya itu kayak memecah sesuatu yang complicated. Jadi yang punya masalah yang sangat amat rumit silakan menghubungi Andi ya. Kenapa gitu? Aku seneng banget sih dengan suatu hal yang istilahnya kalau aku sih jujur nggak suka hal-hal rumit gitu. Kalau bisa digampangin ya digampangin aja gitu. Ngapain nyusahin diri sendiri? Tapi kamu kenapa gitu? Maksudnya sukanya kok yang istilahnya orang mungkin ya nggak semua orang ya suka rumit gitu.
Ya bukan juga karena rasa senang sih, cuma kayak mengakhirinya itu. Jadi kalau misalnya hal-hal rumit itu diselesaikan, pasti akan ada rasa sensasi kepuasan. Oh, oke. Ya, kepuasan itu sendiri. Dan alhamdulillah fisika banyak hal-hal rumitnya. Oh, that's why Iya. kamu masuk di fisika. Ada juga gara-gara itu. Tapi kalau waktu pas SMA nih ya, pas SMA kan belum mau kuliah. Nembak UNG udah pasti dong ya. UNG. Iya, UNG kan terbaik. Tapi kalau misalnya mau kayak ngambil jurusannya, itu memang udah planning mau ngambil fisika atau sebenarnya fisika ini satu dari sekian pilihan yang kamu punya? Iya, ada dulu pernah disuruh ikut ke kedokteran. Alhamdulillah juga sempat ikut olimpiade kedokteran di SMA dan mujur-mujurnya ya alhamdulillahnya sempat juga juara 2 tingkat provinsi. Oke. Cuma gara-gara itu juga ya sempat juga diundang ke universitas yang kedokteran itu. Nah, tapi di situ saya ya jadi udah hilang passion sama kedokteran. Soalnya nggak enak banget masuk labnya. Oh, kenapa emang? Bau. Oh, bau. Bau Okay. obat. Oh, bau obat. Kamu nggak jadi bukan, mohon maaf nih ya, klarifikasi sebentar. Jadi bukan labnya bau-bau apa gitu, tapi bau obat-obatan. Ya, saya juga termasuk salah satu yang nggak terlalu suka sama bau obat-obatan. Makanya saya nggak suka ke rumah sakit. Oh, oke. Jadi maksud aku setelah kamu ikut itu, akhirnya memutuskan, oh ya udah kayaknya fisika aja deh. Iya, jadi cuma kayak, oh kalau saya harus belajar 3 tahun dengan banyak tekanan baru juga nuansanya begini. Jadi kan kayak nggak nyaman juga. Dan sebenarnya juga saya juga itu termasuk orang yang ingatannya itu agak sulit mengingat lah. Agak sulit mengingat. Iya, jadi kalau misalnya saya coba lihat-lihat modul tentang anatomi, histologi, aduh saya sudah menyerah. Enggak. Oke, tapi fisika kan juga sama aja gitu. I mean like ya masuk maksudnya kayak menghindari kedokteran yang literally banyak menghafal. Fisika juga bukannya gitu nggak sih? Justru fisika ada diberikan kemudahan dikit. Oke. Di fisika itu kalau saya belajarnya itu kayak building block gitu. Jadi kayak satu blok kita buat satu blok dasar dan blok dasar itu kita bisa pakai untuk membangun yang di atasnya. Jadi apa yang saya sudah pelajari di semester sebelumnya itu malah terpakai lagi di semester berikutnya. Jadi nggak perlu mengingat. Jadi kayak istilahnya kayak cuma menghafal saja satu dasar dan dasar itu akan dibawa terus sampai ke atas. Oke. Jadi lebih mudah. Jadi maksudnya kalau kita nggak miss satu semester aja ya, itu akan selalu berkelanjutan. Iya, bermasalah. Bermasalah gitu. Nah, tapi balik lagi nih ke project mau press kamu. Sempat pesimis nggak sih? Pesimis. Waktu kamu bikin ini? Ya, pesimis sekali. Kenapa tuh pesimisnya? Ya karena ya saya kan istilahnya saya itu sebenarnya semester 1, 2, 3 itu 1, 2, 3, 4 itu memang nggak ada wah-wahnya gimana. Saya ikut lomba itu nggak. Wah. Iya, nggak ada juaranya. Oke. Jadi maksudnya udah ikut lomba tapi gagal gitu. Iya, jadi kayak masih istilahnya ya cuma kayak ikut-ikut aja, kayak cuma mau ambil referensi soal. Tapi pada saat lihat yang orang-orang yang memang istilahnya yang bukan cuma rajin tapi memang juga istilahnya jago atau ya jadi kayak minder juga begitu sih dengan prestasi-prestasi mereka. Oke, jadi maksudnya literally yang bikin kamu pesimis ini bukan penelitian kamu, tapi lebih kepada kamunya sendiri. Iya. Pesimis takutnya kayak, wah kayaknya kurang nih. Bukan kurang penelitiannya, tapi kurangnya di kamu. Iya, jadi saya kayak membuat gambaran, oh ini standar mahasiswa mau press UNG. Oh jadi saya harus minimal meraih standar itu. Oke, nah terus how you shoot with that gitu? Maksudnya bagaimana sih kamu mendeal dengan itu? Maksudnya dealing dengan kondisi seperti itu. Kan kamu bilang kamu pesimis, kayak aduh udah pasti gagal nih gue nih, banyak banget yang jago gitu. Tapi maksudnya kenapa gitu? I mean like you got that spirit, you got that confidence. Ya, itu mungkin karena pertama ya saya nggak berpikir untuk mau menang sih sebenarnya. Yang saya pikir itu cuma saya mau melihat sampai berapa saya bisa istilahnya bisa bangkit lah. Sampai di mana batas saya. Dan saya berusaha untuk setelah melampaui batas ya kemudian dorong sedikit batas. Jadi kayak istilahnya prestasi. Iya,
prestasi serahkan saja kepada juri. Saya ini urusan saya dengan diri saya sendiri. Saya mau membangkit diri saya sendiri, membangun diri saya sendiri. Dan di situ juga saya mulai belajar kayak sebelum lomba itu, misalnya gugupnya itu pasti karena takut gagal, takut ada kesalahan. Iya pasti. Ya. Jadi biasanya sebelum lomba itu saya selalu berpikir saya pasti akan gagal. Tapi pertanyaannya saya harus menerima. Jadi sebelum saya ikut lomba itu saya sudah harus menerima kalau saya pasti akan gagal. Dan justru di saat begitu juga pressure itu akan turun. Kalau dari saya sendiri itu pressure itu turun sedikit demi sedikit karena saya sudah istilahnya menerima lah kalau misalnya saya tidak bisa seperti orang-orang di sekitar. Dan saya juga berusaha istilahnya lawan saya itu janganlah dulu mereka yang sudah jago-jago, tapi lawan saya diri saya sendiri dulu. Saya tiba-tiba teringat satu cerita juga ya, pentingnya untuk mengalahkan diri sendiri. Saya waktu itu juga, ini sedikit sharing ya. Saya waktu itu juga sempat meragukan diri saya. Saya ikut salah satu program kementerian. Di situ saya benar-benar literally nggak percaya diri gitu ya. Sampai ada seseorang yang bilang kamu nggak akan pernah bisa mengukur diri kamu kalau kamu nggak coba gitu. Dan akhirnya maksudnya saya jadi berkaca juga dengan apa yang Andi bilang tadi gitu. Jadi kayak untuk teman-teman di luar sana yang mungkin ada problem dengan apa sih untuk membangun confidence itu sendiri, sebenarnya masalahnya itu bukan karena kalian gak ahli ya, atau misalnya kalian gak cukup hebat gitu, tapi karena diri kita sendiri yang menahan kita untuk itu. Iya. Bener gak sih? Bener, sama juga kayak saya cerita sama teman saya. Istilahnya kamu mau mencoba pasti gagal. Karena baru pertama kali. Iya benar. Tapi ruginya itu ketika kamu tidak mencoba. Jadi kalau diberikan kesempatan, kesempatan itu pastilah istilahnya Tuhan tidak akan beri kesempatan ke siapapun. Kalau kesempatan itu sampai ke telinga kalian, pasti kalian termasuk orang-orang yang dirasa mampu dengan kesempatan tersebut. Nah ruginya itu bukan ketika kalian nanti akan jadi rugi. Ruginya itu kalau misalnya kalian tidak ikut. Jadi kalau kalian misalnya ragu apa segala, di situ sebenarnya rugi. Nah tapi kalau kalian ikut, kalian gagal itu tidak rugi. At least we try. Iya, dan itu ada suatu perkembangan. Dan di situ juga saya pertama-tama dari situ. Jadi ikut lomba-lomba itu saya nggak pernah lolos sebenarnya. Semester 1, 2, 3, 4 itu nggak pernah lolos. Nanti pada saat semester 6 itu diborong semua. Sekalian. Jadi apa ya istilahnya, kalau ada yang pernah bilang sukses itu berawal dari puluhan kegagalan, ya this is the proof gitu ya, ini buktinya gitu maksudnya. Tapi hal yang harus saya kagumi dari kamu adalah ketika itu 4 semester loh ya, which is 2 tahun. Tapi kamu tidak memutuskan untuk berhenti gitu. Kamu you keep work on your project gitu, dan sampai akhirnya membuktikan bahwa I can do this gitu ya. Wow. Wendy harus tepuk tangan loh untuk itu. Maksud aku ya, tidak banyak orang apalagi di era digital seperti ini gitu. Kita millennials itu istilahnya sekalinya dipak udah nyerah gitu. Kayaknya jalan aku udah buntu gitu. Kayaknya aku emang nggak cocok deh di bidang ini. Padahal sebenarnya Tuhan itu mungkin baru aja ngasih kerikil-kerikil untuk biar kita bisa lebih kuat lagi gitu ya. Jadi intinya gengs, jangan pernah menyerah dengan mimpi yang kalian punya ya. Kalau kita punya kepercayaan, dan kita juga punya kekuatan, one day bisa tercapai. Setuju ya. Nah this is getting interesting sebenarnya. Dan kemarin aku sebenarnya ini sempat ngelihat Instagram kamu, mohon maaf, tapi aku nggak ngambil apapun. Aku mungkin lebih penasaran kayak aktivitas kamu tuh ngapain aja. Aktivitas seorang Andi itu ngapain aja sih? Kemarin kalau nggak salah sempat ke Jepang juga. Ya, alhamdulillah. Nah itu apa ya, kayak di Jepang itu ngapain gitu? Apakah ada hubungannya dengan proyek-proyek seperti ini atau gimana? Kalau ke Jepang itu dia salah satu program SSC Sakura Science Club. Ya, Sakura Science Club. Jadi di sana itu sebenarnya itu kegiatan setiap tahun di UNG. Cuma untuk tahun 2019 itu saya sebenarnya juga nggak tahu, tapi nggak sempat ke Jepang. Tapi alhamdulillah yang tahun 2020 yang kami 10 orang itu masih sempat kebagian. Jadi itu kayak beruntung-beruntungnya beruntung. Soalnya istilahnya sudah ada virus lah, sudah ada apalah. Iya. Dan tahun lalu
mereka nggak ikut. Nah justru kita yang tahun 2020 malah ada kesempatan. Berarti emang udah rezekinya dari Tuhan sih kalau aku harus bilang. Iya, kayak nggak nyangka juga. Soalnya cerita dengan teman-teman di grup itu kayak ya pesimis semua cerita dengan teman. Iya. Nah gimana tuh, maksudnya ketemu orang-orang Jepang pasti beda dong ya. Iya, beda vibes-nya, beda situasinya, kondisinya gitu. Iya. How is your feeling when you meet them? Ya di situ juga kan pasti istilahnya beda. Mm-mm. Hampir semuanya beda. Jadi dari kebudayaan mereka beda. Jadi terus juga tata kotanya itu saya Beda. applause banget beda. Kebersihannya juga itu memang nggak ada duanya. Of course. Ya di mau jalan kemanapun itu agak susah dapat. Iya. Susah. Kalau misalnya dapat pun itu tersembunyi sekali. Dapat tempat sampah. Tempat sampah juga itu Iya. susah. Boleh tos nggak nih kita? Boleh. Soalnya waktu aku ke Jepang, hal pertama aku cari juga tempat sampah. You know that's Iya. kayak jalan hampir 5 kilo tuh gak ada tempat sampahnya gitu. Iya. Kayak wah gila sumpah, saking bersihnya negara ini nggak ada tempat sampah gitu di pinggir jalan. Iya, dan juga untuk manajemen sampahnya itu mau buang sampah juga itu nggak sembarangan kalau di Jepang, jadi harus dipisah-pisah. Benar-benar. Dan itu ada jadwalnya, jadi kayak seminggu itu kita hanya bisa buang sampah jenis ini. Iya. Dan kita hanya bisa buang sampah jenis ini. Dan untuk barang bekas juga itu agak susah dibuang, soalnya kalau mau buang barang bekas kayak TV bekas atau apa itu kita harus justru jual. Iya benar-benar. Jadi Itu kita salah. beli untuk membuang sampah. Seperti Iya, itu. tapi dijual di istilahnya kayak harga second gak sih? Iya. Benar. Tapi itu sih salah satu yang menurut aku kita harus belajar dari Jepang, even though ya susah juga sih. Susah. Karena yang udah culture, yang udah mengakar dari nenek moyang ya mungkin tinggal kita aja gitu mau apa istilahnya mengambil bagian. Nah, kamu kepikiran gak sih dengan adanya pertukaran ini, maksudnya pertukaran pelajar ini dengan mahasiswa Jepang, ada kepikiran untuk bikin kolaborasi apa dengan mereka, mau bikin proyek apa gitu? Ada nggak terbersit? Kalau untuk sekarang saya masih belum ada gambaran sih. Tapi kalau misalnya ke depannya itu ya pengen kayak buat sebuah kayak penelitian kolaboratif. Soalnya waktu saya ke Jepang itu sempat singgah di sebuah tempat penelitian juga, dan mereka itu meneliti artificial intelligence juga. Dan itu saya sangat tertarik dengan itu, soalnya penelitiannya itu ya dekat dengan penelitian yang pernah saya ikuti juga yang berhubungan tentang artificial intelligence. Dan melihat dari artificial intelligence mereka yang memang sudah maju banget begitu. Jadi ya kayak pasti ada pesimisnya juga dulu. Terus ya habis pesimis ya coba bangkit lagi. Iya sih, karena menurut aku kalau misalnya kamu bisa membuka kesempatan nih untuk bekerja sama dengan mereka, I mean that will be great gitu kan. Ditambah lagi teknologi mereka tuh salah satu yang terbaik lah ya istilahnya. Jadi ya kita harap deh semoga akan ada gebrakan dari kamu. Semoga, tapi ya mungkin masih agak susah. Soalnya harus istilahnya saya belum siapa-siapa di sini. Well, that's okay gitu. Iya. Toh semua orang yang terkenal di dunia ini juga berawal dari bukan siapa-siapa kan. Kayak Barack Obama, dia tidak, maksud aku ya kita nggak pernah tahu gitu kita akan mau jadi apa. Kayak Barack Obama kan mungkin nggak pernah bercita-cita akan jadi presiden gitu, but dia akhirnya bisa jadi presiden. Istilahnya kayak kita itu from nothing to be something sih ya. Kita nggak pernah tahu our future kayak gimana gitu. Nah, Andi, apa sih maksud aku di jurusan fisika sendiri ya banyak yang bilang fisika, matematika, kimia itu, aku juga ya, gak cuma semua orang, aku termasuk salah satu yang bilang bahwa kimia, fisika, matematika itu adalah jurusan yang susah menurut aku, karena mungkin aku juga nggak suka perhitungan ya, dan mungkin juga ada teman-teman yang punya experience yang sama. Karena itu kenapa kita misalnya ngambil komunikasi, ngambil bahasa Inggris, ngambil ini ya karena itu tadi mindset kayak mata kuliah ataupun jurusan kayak fisika, matematika, kimia itu susah. Nah menurut kamu nih sebagai mahasiswa fisika, yang maksud aku ya pada awalnya kamu masuk di jurusan fisika tuh gimana? Susah, gampang, gimana? Saya nggak bisa bilang susah juga sih, soalnya kalau bagi saya sendiri itu semua mata pelajaran itu sebenarnya semua mata kuliah lah.
mau jurusan apapun bagi saya itu termasuk sulit juga. Jadi kayak saya coba belajar hukum itu sulit. Saya coba belajar bahasa, justru saya bahasa itu yang paling rendah waktu di SMA. Oh, Bahasa. oke. So, mungkin lebih kepada passion kita nggak sih? Iya, jadi yang menentukan itu bukan kayak susah gampang, tapi kayak senang atau tidak dengan itu. Oke. I totally agree with that. Ya, jadi jangan coba lihat kayak oh mereka orang sains jadi mereka pintar. Enggak seperti itu. Oke. Orang literatur juga banyak yang lebih pintar sebenarnya. Jadi intinya kayak ke interest kita ya. Maksudnya Iya, kalau kita emang suka sama jurusannya nih ya, iya, pasti kita kan nyaman-nyaman aja gitu. pasti nyaman. Oke, jadi mungkin ini juga jadi apa sih nasihat atau juga masukan sih sebenarnya buat yang mau masuk kuliah kali ya. Jadi Iya. pilihlah sesuatu hal yang emang kamu suka gitu. Karena dunia kuliah sama SMA beda banget ya sih? Beda Beda banget kan beda ya? banget. Jadi kayak jangan sampai ada istilah nanti pas sudah semester 5, semester 6, aduh aku salah jurusan deh kayaknya. Tapi Andi pernah ngomong begitu nggak? Maksudnya pernah terbersit gak di kepala kamu? Aduh, aku kayak salah jurusan deh ini. Pasti ada. Pasti ada. Iya. Wah, tapi nggak apa-apa dong ya ngomong ini. Nanti dosen-dosen fisika lihat lagi. Enggak apa-apa. Saya juga lagi sedang berusaha mengejar fisika saya. Oke, tapi nyesel nggak? Maksudnya, I mean like at the time ketika kamu bilang, kayaknya aku salah jurusan deh nih. Dibandingkan dengan sekarang, yang kamu sudah mulai into di dalam fisika itu sendiri. Kalau saya sebenarnya kalau menyesal itu enggak menyesal juga sih, cuma kayak saya pengen coba lagi yang lain lah. Oh, oke. Jadi saya memang pada saat sudah belajar fisika sains itu ya itu kayak lama kelamaan itu jadi kayak lebih justru malah suka lama kelamaan. Tapi di sisi lain saya juga mau coba yang lain lagi. Oh, oke. Jadi kayak apa ya istilahnya salah jurusannya itu bukan karena tugas-tugasnya, bukan karena beban tanggung jawab mata kuliahnya. Bagi saya semua jurusan begitu deh. Pasti ada tugas, pasti ada beban mata kuliah. Oh, benar-benar. Tapi kalau sudah selesaikan tugas, sudah selesaikan beban mata kuliah, justru kalau saya sendiri pengen coba lagi yang lain. Jadi maksudnya mungkin apa ya anggapan kayak kayaknya saya salah jurusan ini itu karena kita mungkin belum nyelesain tugas atau karena PR yang kita kerjain banyak ya. Apa istilahnya tekanannya tinggi kali ya. Iya, justru saya melihat kalau saya sendiri melihatnya kayak mahasiswa zaman sekarang tekanannya itu bukan dari kuliah tapi dari luar. Iya. Dari lingkungan. Contoh. Ya istilahnya contoh lah teman-teman baru kelas A, kelas B, kelas C. Pacar nggak masuk ya berarti? Saya nggak. Oh, kamu nggak punya. Jadi yang mau daftar kayaknya harus boleh nih DM di Instagramnya WNG TV. Iya, jadi maksudnya itu kayak gitu. Jadi kebanyakan itu mahasiswa itu kalau dari pandangan saya sendiri itu kebanyakan punya problematika dari luar yang terasosiasi dengan mata kuliah mereka. Jadi kayak, saya punya masalah di ini, dibuat masalah terus sampai masuk di perkuliahan. Dan itu pasti ya istilahnya itu wajar sih sebenarnya karena di masa-masa remaja juga masalah itu timbul bahkan tidak perlu diminta. Bahkan kalau tiada masalah mau cari-cari masalah juga pasti ada mahasiswa. Kadang-kadang tuh ada mahasiswa yang suka ngomong begini, aduh hidupku ini udah penuh masalah, aku harus cari masalah lagi. Iya. Tapi kamu udah mulai cari masalah belum? Maksudnya untuk skripsi kamu nanti? Ya selalu. Saya justru selama kuliah itu selalu pengen cari masalah. Tapi masalah positif ya, bukan masalah nantangin siapa gitu. Ya bukan nantangin juga sih kayak nantangin diri sendiri aja. Jadi kayak mata kuliah ini saya mau coba kontrak 24, saya coba kontrak 26, saya coba kontrak sampai istilahnya kalau teman-teman saya tanya kenapa kamu pengen susah begitu, saya bilangnya ya kamu mau kontrak 18-19 tetap susah. Jadi mending kontrak 20-an kemudian susah daripada kontrak belasan tetap susah juga. Jadi susahnya sekalian ya. Sekalian saja. Iya. Ya sih, maksud aku bener juga sih daripada kan maksudnya susahnya tuh diambil perlahan ya udah sekalian aja deh diambil susahnya. Toh nanti kalau pas udah mulai semester atas udah mulai ringan juga kan. Justru sekarang saya semester 7 sudah ndak ada mata kuliah yang depan. Jadi memang alhamdulillah mau cari kesulitan baru lagi juga sih. Oke. Insya Allah. Selama itu positif ya ininya. Nah terus kalau misalnya dari Andri sendiri nih sekarang kan udah jadi mawapres.
Kemudian juga kemarin udah berhasil berangkat ke Jepang. Kamu juga udah punya banyak banget nih program kolaborasi dengan dosen-dosen yang sudah menghasilkan suatu karya. Next step-nya kamu apa sekarang? Next step. Kalau saya sendiri, saya pengennya itu ya istilahnya pengen lanjut lagi tapi ke ranah yang lebih, istilahnya lebih gila lagi, lebih sulit lagi, lebih cari-cari masalah lagi lah istilahnya. Tapi masih dalam bentuk penelitian berarti? Ya, jadi kayak senang aja nantangin diri sendiri. Maksudnya nanti untuk next step-nya ini kamu kan mencoba mencari suatu hal kayak penelitian yang lebih gila lagi, penelitian yang lebih susah lagi. Iya. Oke, jadi memang sukanya senangnya hal-hal rumit ya, seperti yang kamu bilang tadi. Istilahnya ya daripada dunia yang kasih susah, mending diri sendiri aja yang mau ngontrol susah. Iya benar. Atau misalnya kalau kamu nggak bisa bantu, at least jangan menyusahkan. Jangan menyusahkan ya, itu wajib, jangan nyusahin orang. Iya, jangan nyusahin orang, bener. Tapi pernah nggak sih kamu ada sisi bosen kayak ada kan apa ya kayak orang tuh pasti ada titik jenuhnya gitu. Kamu ada nggak sih? Pasti. Selama ini? Pasti. Justru titik bosan saya itu yang membuat saya jadi pengen tambah cari-cari kesulitan lagi sih. Oke, bukan memutuskan untuk beristirahat. Saya pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nggak gitu. Tapi ada keadaan-keadaan di mana saya itu maunya itu kayak tenang, saya mau duduk aja, minum teh, baca buku-buku. Jadi kayak cuma mau enjoy saja waktu tidak melakukan apa-apa. Menenangkan diri gitu. Iya, menenangkan diri. Cuma memang kalau misalnya belakangan ini juga kan istilahnya saya itu agak sulit juga mengontrol pikiran. Kadang kalau misalnya mau diam aja itu pikiran itu kayak terlalu berkecamuk. Iya, terlalu berkecamuk. Jadi sekarang sangat menikmati waktu untuk bertenang, menenangkan diri aja. Iya, mungkin lebih kepada tubuh kamu mengingatkan kali ya. Iya. Tahu banget aku. Maksudnya ada waktunya kamu untuk berpikir soal ini, ada waktunya kamu untuk me time dengan diri kamu sendiri. Untuk seorang Andi sendiri, masa muda itu apa sih artinya? Kamu tuh masih 20 tahun, 21, 20 tahun bener kan? 20. Kamu 2000 kan? Tahun 2000 lahirnya. Iya. Bener. 20 berarti. 20. Udah 20 berarti. Iya. Ulang tahunnya udah lewat. Udah lewat. Ya, yang mau kasih surprise tahun depan ya. Nah, kalau yang mau cari, lihat saja Stephen Hawking ulang tahunnya. Nah, ya itu. Ya, kamu mah gak seru nih, udah spoiler duluan. Aku baru mau tanya itu ya. Iya. Ya, udah deh, ntar itu aku tanyain belakangan aja. Nah, tapi untuk seorang Andi sendiri, masa muda itu apa sih artinya? Maksud aku, kamu tuh 20 tahun. Terus kayak kamu tuh jatuh cinta banget sama dunia fisika, sama penelitian gitu. Sementara kan, kalau kita harus mirroring dengan anak muda zaman sekarang tuh bisa main Instagram, main TikTok, ke mall gitu. Atau nonton. Iya. Saya dulu itu sering baca-baca juga biografi atau apa begitu tentang cerita-cerita orang, dan kebanyakan pesan-pesan terakhir mereka itu jangan sia-siakan masa muda juga sih sebenarnya. Banyak mereka itu yang kayak menyesali. Ketika saya masih muda, saya mengambil pilihan ini, mungkin saya lebih dari ini, bla 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 bla. Nah, di situ saya mengambil, kalau saya sendiri, saya ya memahaminya kalau masa muda saya itu masa dimana kemampuan saya itu maksimal. Masa kemampuan saya maksimal, dan itu pasti saya juga akan menyesal kalau tidak dimaksimalkan juga apa yang saya lakukan. Kamu nyesel gak sih misalnya gak pergi ke mall, gak weekend, gak do something like normal, bukan berarti kamu gak normal ya, cuman kan anak muda pada dasarnya kan kayak weekend gini main TikTok lah, rebahan, nonton drakor dan segalanya. Kamu gak pengen coba itu gitu? Pernah coba, tapi bosan juga sih. Mau ke mall itu, mau jalan itu, ya telusuri sampai ke tangga daruratnya pun pasti bosan juga sih kalau saya sendiri. Iya, iyalah kamu perginya sendiri. Coba kamu tuh perginya cari teman. Pasti kan kalau rame-rame gitu kan lebih seru juga. Ya, cuma kalau misalnya dari saya, ya mungkin lebih ke cepat bosannya juga itu sih. Kurang menantang kali, pergi ke mall doang mah, ini mah gampang, naik Detro juga sampai deh. Iya. Nah, tapi kalau misalnya untuk seorang Ani nih di usia 20 tahun ya, ini menurut aku sih usia gemilangnya kamu juga kan. Maksudnya di 20 tahun ini kamu udah track recordnya udah lumayan, dan I guess ini misalkan terus berlanjut sampai kamu sendiri merasa, oh ini waktu untuk saya rehat gitu.
kamu sendiri melihat sosok seorang Andi nanti 5-10 tahun yang akan datang? Bayangan kamu, kayaknya aku 5-10 tahun lagi kayak gini deh. Karena kan banyak orang yang bilang bahwa apa yang kamu lakukan hari ini itu menentukan kamu 5-10 tahun yang akan datang. Sementara kan kalau kita lihat ya, kamu hari ini tuh ngelakuin apa gitu. Maksudnya kamu kerja penelitian, kamu bikin hal-hal yang istilahnya bagi orang itu impossible untuk dibikin, atau hal-hal yang menurut orang itu rumit nih, nggak seru nih gitu. Tapi kalau seorang Andi sendiri melihat itu gimana? Maksud kamu, langkah kamu ini dan juga masa depan kamu di 5-10 years yang akan datang gimana? Iya, kalau saya sendiri ini mungkin juga karena saya waktu kemarin itu ke Jepang, itu saya itu sangat menikmati waktu luang itu. Soalnya di Jepang itu istilahnya ada waktu luang bagi saya sendiri. Jadi di situ saya mulai memahami bahwa waktu luang dengan diri sendiri hanya sekedar duduk minum teh hijau, kemudian sambil baca-baca, itu bagi saya itu waktu terbaik saya. Jadi saya membayangkan istilahnya kalau saya sudah di masa tua nanti, saya pengen punya minimal saja punya sebuah secangkir teh atau apapun minumannya itu, dan sebuah bacaan, dan kursi yang nyaman. Dan bagi saya itu sudah cukup deh untuk masa tua. Oke, di belakangnya rumah segede mobiliar. Ya, saya enggak terlalu gimana ya istilahnya, nggak ada background apa gitu latar belakangnya. Saya nggak terlalu ini dengan yang namanya uang dah. Oke, jadi memang literally kamu cuma kayak pengen duduk, baca, dan menikmati waktu. Cuma untuk istilahnya menikmati ketenangan aja sih untuk masa tua. Tapi kan 5-10 tahun lagi kamu tuh usianya 25-30 tahun gitu. Iya. Gak bercita-cita gitu 5-10. Kan kayak anak-anak sekarang tuh ya berumur 20 gara-gara heboh kemarin nih masalah ta'aruf tuh pengen banget gitu ditaarufin. Kamu gak ada bayangan gitu 5-10 tahun lagi nikah kek, berumah tangga kek, apa kek gitu? Iya, mungkin untuk sekarang belum, cuma mungkin nanti ya. Saya pikir kalau saya sekarang itu masih terlalu, saya menilai diri saya sendiri masih kekanak-kanakan kalau soal yang namanya hubungan dengan orang lain. Dan saya juga menganggap pacaran itu kayak berjanji. Berjanji apa tuh, sehidup semati, kamu hidup saya meninggal gitu. Istilahnya di mana kita mengajak seorang untuk berhubungan itu kita secara tidak langsung berjanji. Setuju. Berjanji kayak janji kesetiaan. Dan saya sendiri itu masih agak kesulitan untuk menjaga berkomitmen. Iya, itu susah bagi saya. Karena saya itu sering lari-lari, sering banyak istilahnya ada yang menarik saya langsung ke sana, ada yang menarik sini saya apa langsung nih saya ada yang menarik kerjaan. Kerjaan. Oke. Kirain ada bunga menarik ke sana deh, ada bunga menarik sini ke situ deh gitu. Oke. Jadi Ani sendiri di usia 20 ini belum pengen apa ya istilahnya melakukan hal-hal yang mainstream ya. Pacaran kan mainstream, semua orang pasti saya rasa punya pacar, kecuali kayak kita berdua yang duduk di sini dan orang-orang di belakang sana. Ya, ini hari Sabtu dan di sini tuh rame gitu ya. Berarti mereka nggak punya pacar, kan? Hari Sabtu itu banyak banget loh orang ke bioskop, orang kemana gitu jalan sama pacarnya. Tapi kita duduk di sini berdua ngobrol, di belakang sana mereka duduk juga kerja, kan? Jadi tapi bagi saya cuma untuk yang mendengarkan, bagi saya itu semua memang pilihan masing-masing sih. Kalau misalnya memang agak kesulitan dengan diri sendiri yang butuh seseorang, itu bagi saya enggak apa-apa sih. Iya sih. Soalnya masing-masing beda. Tapi kalau untuk memang saya sendiri itu memang lebih ke ketenangan aja sih. Memang maksudnya kadang kan banyak orang yang merepresentasikan yang tadi yang dibilang masa muda itu kayak hanya once in a lifetime gitu, dan kita punya cara beda-beda untuk menikmati masa muda itu, dan kamu memilih untuk melakukan hal-hal yang tidak biasa orang lakukan, dan banyak juga dari kita yang melakukan hal-hal umumnya aja gitu, yang penting bisa bikin kita bahagia kan, itu ukurannya. Kamu sendiri bahagia nggak? Maksudnya melakukan penelitian ini, membuat ini itu ada apa ya istilahnya, ada rasa membuncah gitu, seneng gitu atau gimana? Kalau seneng pasti ada, kalau ketika berhasil atau apa pasti ada rasa senengnya. Tapi kalau dari saya sendiri, saya justru tidak ingin terlalu bahagia lah istilahnya. Oke, ada saat dimana saya harus senang, tapi saya tidak mau senang terus, saya tidak mau mengejar kesenangan terus. Istilahnya normal kalau misalnya bagi saya itu jangan senang terus lah istilahnya. Kenapa? Orang kan pengen
Itu orang gila. Loh, maksud aku orang tuh pengen lo seneng gitu loh. Ya, setiap harinya seneng. Bayangin datang orang, kamu ditabok, kemudian kamu tertawa-tertawa senang, itu gila. Istilahnya, ya janganlah saya tidak mau terlalu terpacu dengan kesenangan, harus senang. Enggak juga yang. Cuma kalau dari saya sendiri, saya cuma mau menyelesaikan sesuatu. Berarti Andi tipikal yang hidup itu ada ritmenya gitu ya. Iya, Maksudnya nggak boleh terlalu seneng, nggak boleh juga terlalu sedih gitu. Iya. Tapi pernah sedih nggak? Ya sedih pernah. Sedihnya karena penelitiannya kah, atau karena kuliahnya kah, atau? Justru kesedihan saya itu lebih ke istilahnya hubungan sosial atau apa segala. Kayak ada beberapa teman yang meninggal, atau ada dosen yang meninggal, atau ada teman-teman yang harus istilahnya pergi. Maksudnya melanjutkan studi dan meninggalkan kamu gitu, atau gimana? Iya, jadi kayak dulu itu juga kan sering punya teman-teman dekat yang cuma kita berapa orang begitu. Oke, jadi kita tipikal yang sama ya. Saya juga termasuk orang yang gak harus punya banyak teman sih, yang penting circle-nya utuh gitu, circle-nya istilahnya apa ya, bonding-nya tuh kuat gitu ya. Oke. Nah, Andi seneng banget nih ngobrol sama kamu gitu, nggak berasa ya. Kayak udah banyak banget pertanyaan aku tanya juga. Nah, tapi menutup sesi ini, aku pengen main game sama kamu. Minum dulu ya, karena ini akan menguji seberapa konsentrasinya seorang Andi. Aduh, saya tidak konsen. Ya. Jadi ini tuh namanya rapid game. Sudah siap? Bismillah. Oke. Yang pertama, sebutkan tahun, tanggal, bulan apa kamu lahir? 8 Januari 2020. 1, 2, 3. Kamu lahir 2020. 2000. Kamu lahir 2020. Berarti saya lagi ngomong sama bayi dong sekarang. Oke, 2020. Oke, kayak kamu harus minum lagi deh. Atau kita buat lebih menarik. Jadi kalau kamu salah, kamu harus minum nih. Sini gelasnya. Semoga nggak tumpah ya. Ini saya belum minum ya. Iya, oke. Jadi saya doang yang minum. Iya, kamu minum. 2020. Baiklah, karena kamu kurang konsentrasi. Iya, di akhir itu. Oke. Are you ready? Next question. Bismillah. Siapa Stephen Hawking untuk kamu? Satu kata. 1, 2, manusia. Iyalah dia manusia, oke. Baiklah. Tapi maksudnya kalau aku harus bertanya, siapa sih Stephen Hawking untuk kamu? Aku tahu dia salah seorang fisikawan yang track recordnya juga luar biasa. Tapi untuk seorang Andi, apa sih? Kalau misalnya dari saya melihat dia itu kayak seseorang yang istilahnya gimana ya bisa jelaskannya itu? Idola banget gitu. Bukan idola juga sih, tapi cara dia menanggapi masalah itu yang saya paling suka banget. Dia itu menanggapi permasalahannya itu. Saya juga sempat nonton juga filmnya. Dan juga sempat juga baca sedikit bukunya. Dan tanggal lahirnya juga sama, beda tahun aja. Beda tahun 2020. Iya, kalau Stephen Hawking tahu nggak tahun berapa? Saya lupa. Oke, baiklah. Abis ini kita harus buka situs Tanya Om Google setelah ini ya. Iya. Oke. Next question. Pendukung terbaik kamu adalah siapa? Sahabat dan dosen. Satu kata. Jadi harus milih salah satu. Keluarga. 2, 3. Oke, baiklah. Tadi sahabat dan dosen, terakhir keluarga ya. Tapi keluarga emang supporting system terbesar sih menurut aku. Kalau saya lihatnya selama mereka dekat sudah termasuk keluarga sih. Jadi mau dosen, mau teman-teman, mau keluarga sendiri juga. Jadi mereka udah kategori lingkupnya keluarga. Pintar aja sih kamu ngelasnya ih. Oke. Siapa? Kamu ready? Aduh. Dengerin orang. Saya susah. Satu kata untuk Jepang. 1, Bersih. 2, oke. Siapa nama pacar kamu? 1, 2, 3, Tidak ada. 4, 5. Satu kata. Oh, apa tuh? Seseorang. Baiklah. Seseorang di masa depan ya. Belum tahu. Oke, belum tahu. Aku takut nih abis ini rame lagi DM kamu. Ping. Tipe istri idaman kamu siapa? Nggak ada yang sering DM kok. Iya, nanti kalau misalnya kamu dapat DM kayak gitu, Hai Andi, tipe istri idaman kamu seperti apa? Yang pasti bukan kamu. Itu agak kejam ya. Oh, kejam ya. Oh, baiklah. Aku perempuan berhati kejam memang.
Oke, terakhir deh. Satu kata untuk jurusan fisika. Apa sih arti fisika buat seorang Andi sendiri? Satu kata. Mm. Aduh, terlalu banyak kata-kata. 2, 3, Semangat. 4, 5. Semangat ya. Harus sampai wisuda loh ini. Iya, soalnya fisika itu agak susah orang wisuda. Iya, bener. Kan ntar aku udah bilang juga. Iya. Berarti target wisudanya Andi 2022 harusnya? Atau? Iya, 2022 bukan sih? Belum ada juga target sih, cuma yang penting insya Allah secepatnya. Selesainya tepat waktu ya. Tepat Oke waktu. deh, mungkin Ani pengen menyampaikan sesuatu untuk teman-teman yang nanti akan menonton video kita ini atau juga akan mendengarkan podcast kita. Waduh. Iya, maksud aku ya 1-2 kata, ya bukan hanya berupa nasihat sih, tapi lebih kepada sharing atau apa ya istilahnya, quotes gitu untuk mereka. Quotes. Quotes penyemangat nih, harus semangat. Nggak cuma untuk anak fisika, tapi untuk kita semua anak muda, semangat berkarya, semangat mengabdi dan lain sebagainya. Supaya semangat. Kalau dari saya sendiri, istilahnya saya selalu menekankan kepada mungkin ke diri saya sendiri. Itu lakukan hal yang menurut kalian itu istilahnya yang menurut kalian itu nyaman. Tidak peduli apapun itu. Yang penting tidak merusak diri kalian dengan orang lain. Karena selama itu nyaman, itu kalian bisa istilahnya hidup kalian bisa nyaman. Jadi saya justru lihatnya kayak ada beberapa orang yang sukses banget atau apa begitu, justru malah kacau. Iya, justru banyaknya malah kacau. Jadi kalau dari saya itu cari titik kenyamanan masing-masing dari diri kalian. Temukan zona nyaman kamu. Iya, nggak perlu harus banyak uang, nggak perlu harus berprestasi atau apa. Yang penting titik di mana kalian bisa menerima diri sendiri di situ. Dan bagi kalian itu sudah yang terbaik bagi kalian. Saya rasa tidak perlu minta yang lain-lain lah. Berarti nggak harus istilahnya nggak harus materi, nggak harus kemewahan, gak harus istilahnya famous atau kepopuleran, tapi suatu hal yang bisa bikin kita benar-benar jadi diri sendiri dan bisa bikin kita jadi versi terbaik dari diri kita. Wah, thank you banget nih untuk Andi sore hari ini buat inspiring story-nya juga. Dan saya dan WNG TV ngucapin buat kamu semangat untuk next level ya, karena ini masih bertarung lagi kan ya buat mawapresnya. Good luck dan semoga bisa bawa nama baik WNG di kancah nasional dan juga menambah deretan panjang orang-orang berprestasi dari Universitas Negeri Gorontalo. Oke, Youngers ya, jadi panjang banget obrolan kita di sore hari ini. Semoga bisa menginspirasi kalian semua, dan kita juga berharap buat teman-teman nih Youngers di luar sana bisa ambil positifnya sebanyak-banyaknya dari podcast kita di sore hari ini, dan yang negatifnya dibuang aja. Satu mungkin penutup dari saya adalah tidak semua dari kita terlahir sebagai seorang hebat, tapi kalau kamu mau berusaha, kamu akan jadi salah satu dari sekian banyak orang hebat itu. Saya Sela pamit, terima kasih banyak. See you Youngers di Young Pods. I'm into Young Jin. Bye bye.